Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan membahas bagaimana cara memulai berbisnis ayam atau berternak ayam. Contohnya salah satu anak saya hobi juga pencinta ayam. Nah, langkah selanjutnya kita harus mempersiapkan lahan atau kandang. Jika kita tidak memiliki lahan yang luas, kita bisa juga memanfaatkan yaitu lahan pekarangan rumah seperti di belakang rumah, di samping rumah, ataupun di depan rumah. Nah, yang untuk berikutnya yang kedua yaitu kita harus pandai memilih yaitu bibit ayam. Nah, bibit ayam juga sangat berpengaruh sekali terhadap usaha ternak ayam. Contohnya ayam seperti ini. Nah, contoh ayam seperti anak karayam ini, anak saya membeli kemarin di pasar yang berwarna-warni. Ini adalah salah satu ayam yang telah diapkir oleh perusahaan ternak ayam broiler. Nah, kalau untuk dibibitkan, untuk diusahakan ini tidak cocok bagi untuk beternak ayam. Nah, yaitu teknik kita beternak itu harus kita bisa menentukan atau memilih bibit ya, bibit atau untuk indukan ayam. Yang ketiga yaitu bagaimana cara mengelola pakan ternak itu tersendiri ya. Mulai dari membuat pakan sendiri, sistem racikan, bisa juga kita membeli pakan pabrikan. Namun harga pakan pabrik sangatlah mahal jika kita masih skala rumahan karena kita terlalu banyak membutuhkan biaya atau modal. Nah, dengan cara ini kita memanfaatkan dari limbah-limbah pertanian, limbah rumah tangga, contohnya limbah pertanian, dedak padi, katul, terus ada juga bisa bahan ampas tahu. Terus ada juga kita bisa memanfaatkan dari limbah rumah tangga, bisa kita memanfaatkan seperti basi-basi, banyak yang lain sebagainya. Kalau limbah dari pasar banyak juga seperti limbah wortel bisa. Terus limbah kepala ikan asin atau kepala ikan teri itu bisa untuk digabungkan menjadi satu sebagai bahan pakan. Namun dalam membuat pakan ini banyak yang dibutuhkan nutrisi-nutrisi lainnya, seperti kita bisa membuat dari cangkang telur ayam untuk menambah kalsium. Selain itu bisa juga kita memanfaatkan kulit pisang dijadikan tepung kulit pisang. Dari bahan limbah pertanian banyak yang kita bisa bermanfaatkan, yaitu ya yang kita disebut tadi dedak padi, terus ampas tahu. Terus kalau limbah dari pasar itu banyak juga kita bisa manfaatkan kayak wortel, kepala ikan teri. Terus kalau untuk secara pengolahan untuk menemukan mineral atau vitamin, bisa juga kita menemukan dari limbah pertanian, dari kulit pisang kita bisa membuat tepung kulit pisang. Terus dari batang pisang. Nah, batang pisang ini di dalam video di channel ini ada juga dibahaskan tentang batang pisang untuk sebagai bahan tambahan pakan alternatif untuk ternak unggas, ternak sapi dan kambing. Nah, kalau untuk unggas sama saja cara pengolahannya, kita hanya saja memanfaatkan dari dedak ya, dedak padi tetap. Terus dari jagung halus biasanya banyak dijual di toko pertanian. Terus kita campur dengan dedak tepung kulit pisang, tepung tepung cangkang telur. Terus kita bisa juga mencampur dengan tepung gandum atau tepung lainnya ya, atau tepung beras untuk sebagai karbohidrat, untuk sebagai penguat ya. Terus tepung tulang untuk sebagai sumber vitamin dan nutrisi yang lainnya. Untuk vitamin kita bisa menggunakan ultra mineral ternak ya, yaitu Ultramix. Bisa juga kita manfaatkan itu. Bisa juga kalau kita sulit untuk menemunya, bisa kita memakai serbuk susu ya, susu serbuk dari Kim. Bisa juga kita manfaatkan, bisa seperti contohnya susu SGM. Bisa juga kalau untuk bahan sudah jadi pur basah untuk sebagai kasih pakan ternak ayam. Nah, selain untuk pengeringan, proses untuk pengeringan, bisa juga kita memakai susu krim. Nah, seperti susu enak, Indomie dan lain sebagainya, kita campur. Dan jangan lupa juga teman-teman, kita membuat dari sayur. Nah, sayur itu untuk sebagai konsentrat ya, konsentrat hijau daun. Bisa kita menggunakan dari pucuk sayur ubi, sayur kangkung, dan yang terakhir itu pucuk daun pepaya. Nah, daun pepaya ini sangat bermanfaat sekali untuk pakan ternak unggas, terutama untuk menambah nafsu makan, untuk sebagai obat alternatif ayam diserang penyakit pencacing. Sudah tuh ayam selalu kedinginan. Dari bahan limbah pertanian banyak yang kita bisa bermanfaatkan, yaitu ya yang kita disebut tadi dedak padi, terus ampas tahu. Terus kalau limbah dari pasar itu banyak juga kita bisa manfaatkan kayak wortel, kepala ikan teri.
Terus kalau untuk secara pengolahan untuk menemukan mineral atau vitamin, bisa juga kita menemukan dari limbah pertanian, dari kulit pisang kita bisa membuat tepung kulit pisang. Terus dari batang pisang. Nah, batang pisang ini di dalam video di channel ini ada juga dibahaskan tentang batang pisang untuk sebagai bahan tambahan pakan alternatif untuk ternak unggas, ternak sapi dan kambing. Nah, kalau untuk unggas sama saja cara pengolahannya, kita hanya saja memanfaatkan dari dedak ya, dedak padi staf, terus dari jagung halus biasanya banyak dijual di toko pertanian. Terus kita campur dengan dedak tepung kulit pisang, tepung tepung cangkang telur. Terus kita bisa juga mencampur dengan tepung gandum atau tepung lainnya ya, atau tepung beras untuk sebagai karbohidrat, untuk sebagai penguat ya. Terus tepung tulang untuk sebagai sumber vitamin dan nutrisi yang lainnya. Untuk vitamin kita bisa menggunakan ultra mineral ternak ya, yaitu Ultramix, bisa juga kita manfaatkan itu. Bisa juga kalau kita sulit untuk menemunya, bisa kita memakai serbuk susu ya, susu serbuk dari Kim, bisa juga kita manfaatkan. Bisa seperti contohnya susu SGM, bisa juga. Kalau untuk bahan sudah jadi pur basah untuk sebagai kasih pakan ternak ayam, nah selain untuk pengeringan, proses untuk pengeringan, bisa juga kita memakai susu krim, nah seperti susu enak, Indomie dan lain sebagainya, kita campur. Dan jangan lupa juga teman-teman, kita membuat dari sayur. Nah, sayur itu untuk sebagai konsentrat ya, konsentrat hijau daun, bisa kita menggunakan dari pucuk sayur ubi, sayur kangkung, dan yang terakhir itu pucuk daun pepaya. Nah, daun pepaya ini sangat bermanfaat sekali untuk pakan ternak unggas, terutama untuk menambah nafsu makan, untuk sebagai obat alternatif ayam diserang penyakit cacing. Sudah tuh ayam selalu kedinginan. Tidak hanya ayam broiler saja yang kami nikmati, namun ternak ayam kampung menjadi salah satu bisnis peternak ayam yang cukup menggiurkan. Harga jual ayam kampung dinilai lebih daripada ayam broiler. Inilah yang mempengaruhi ayam kampung memiliki harga jual lumayan mahal dibandingkan dengan ayam-ayam lainnya seperti ayam broiler pada umumnya. Selain itu, dari segi rasa juga ayam kampung sangat mempengaruhi sekali rasanya. Memang rasanya lebih sedap dan tekstur dagingnya yang kenyal. Oke teman-teman, namun tahukah kalian membedakannya ayam kampung? Nyatanya memang tidak bisa sembarangan, sebab ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Selain itu, untuk Anda para pemula yang ingin beternak ayam kampung, pastinya harus memahami peluang bisnis ternak ayam kampung. Ukuran kandang ternak ayam kampung kapasitas 100 ekor harus memenuhi syarat kandang yang baik. Untuk lebih jelasnya, berikut ini adalah syarat kandang ayam kampung. Jarak kandang dengan pemukiman penduduk setidaknya 5 meter. Lokasi kandang bisa mendapatkan sinar matahari dengan optimal, sehingga matahari pagi dapat masuk. Sirkulasi udara pada kandang cukup baik. Kandang tidak boleh lembab. Disarankan memilih lokasi yang rindang dan tidak terhalang bangunan lain agar sirkulasi dapat berjalan baik. Pencucian kandang dan peralatan kandang menggunakan inspektan khusus ternak dilakukan secara teratur untuk menjaga biosecurity. Ukuran kandang ayam kampung 100 ekor bisa 4 x 5 meter atau 7 x 3 meter, atau bisa diikuti dengan kondisi lahan. Namun yang perlu diperhatikan adalah tiap meter bisa dikali 400 meter DOC. Kandang yang disarankan adalah berbentuk postal dengan lantai yang dilapisi liter. Campuran sekam, serbuk gergaji, dan kapur dengan ketebalan liter
sektur 15 cm. Bahan atap bisa menggunakan genteng atau asbes dengan bagai puncak terdapat lubang sebagai ventilasi. Jangan ya, untuk menjaga suhu kandang tidak terlalu panas, dingin atau sekitar 30 derajat Celcius. Berikan fasilitas kandang seperti tempat pakan, air minum yang berbahan anti karat, bambu, papan, plastik dan lain sebagainya.